Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sesama penderita asam lambung, cemas berlebihan dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan channel saya Nur Saparwadi. Saya adalah penderita asam lambung, gastritis mah kronis, memiliki cemas berlebihan, bahkan bisa dikatakan setengah gila teman-teman. Tujuan saya membuat channel ini adalah untuk memberikan teman-teman motivasi, untuk memberikan teman-teman semangat agar bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Dan saya akan selalu berbagi kepada teman-teman atas apa yang pernah saya alami, atas apa yang pernah saya rasakan, dan bagaimana cara saya mengatasinya, bagaimana saya bisa keluar dari cemas berlebihan dan asam lambung. Semoga teman-teman lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga penyakit yang teman-teman alami saat ini semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, di video kali ini saya akan berbagi tips untuk kalian, yaitu adalah 5 cara bebas dari anxiety tanpa obat. Mungkin tidak sedikit teman-teman saat ini merasa heran, merasa bingung, dan bertanya pada diri teman-teman, apakah ada orang yang memiliki cemas berlebihan sembuh tanpa obat? Jujur teman-teman, selama saya memiliki cemas berlebihan, saya tidak pernah yang namanya minum obat antidepresi, obat penenang. Saya selalu belajar, saya selalu melatih diri saya untuk bisa keluar dari cemas berlebihan, karena ini cara saya sembuh dari anxiety. Oleh sebab itu saya tularkan kepada teman-teman, semoga teman-teman bisa seperti saya, bisa keluar dari cemas berlebihan. Jika video-video saya sebelumnya ada kesalahan audio, ada kesalahan apapun itu, mohon dimaafkan teman-teman, karena ini adalah masih proses belajar dan saya akan selalu memperbaiki. Asalkan teman-teman memberikan saya masukan, saya akan menerima dengan lapang dada. Oke, baik. 5 cara mengatasi cemas berlebihan tanpa obat. Yang pertama, yang teman-teman perlu perhatikan adalah rinci gejala cemas berlebihan atau kenali apa yang dirasakan. Ketika kita sudah mampu kenali apa yang kita rasakan setiap saat, setidaknya kita akan mudah keluar dari cemas berlebihan. Karena apa? Contoh sederhana adalah ketika sensasi seperti takut mati itu datang hari ini, besok lagi datang, lusa lagi datang, dengan sensasi yang sama. Kita bisa pelajari, kita bisa kenali apa yang kita rasakan. Toh juga setelah sensasi itu pergi, tidak terjadi apa-apa dengan diri teman-teman. Sehingga teman-teman bisa katakan di alam bawah sadar teman-teman bahwa saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya kuat. Ketika sensasi-sensasi itu datang, nah karena kita sudah kenali, kita sudah rasakan apa yang kita rasakan sebelumnya, itu yang akan mudah membuat teman-teman keluar dari cemas berlebihan. Dan teman-teman tarik napas panjang selama 3 kali. Tarik napas melalui hidung, simpan di perut. Nah, usahakan tenang, buang sensasi-sensasi yang datang pada waktu tersebut. Ketika kita sudah merasa tenang, sudah merasa enak, sudah merasa nyaman, begitu cepat, begitu mudah kita bisa keluar dari cemas berlebihan itu, karena kita sudah kenali atau kita sudah bisa rasakan. Jadi ketika sensasi itu datang, kembali lagi kita enjoy, kita nikmati, kita tidak takut seperti biasanya. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika panik itu datang, alihkan pikiran-pikiran tersebut.
Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengalihkan pikiran-pikiran tersebut ketika khawatir, panik, rasa takut itu datang? Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ketika teman-teman sendiri di rumah terus sensasi itu datang, langsung bergegas. Memang tidak mudah teman-teman. Orang normal begitu mudah mengatakan kepada kita, alihkan pikiran teman-teman. Tapi orang yang memiliki cemas berlebihan tidak seperti itu. Begitu sulitnya, begitu beratnya. Tapi teman-teman usahakan nonton video-video lucu. Nah, dengan kita nonton video-video lucu, setidaknya kita akan mampu mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu. Karena ketika kita menonton video-video lucu, kita akan ketawa lepas. Tidak ada pikiran-pikiran yang muncul di dalam otak kita ini. Yang kedua yang dilakukan untuk mengalihkan pikiran-pikiran itu adalah ngobrol dengan orang yang teman-teman bisa percaya, orang yang bisa membuat teman-teman tumbuh semangat. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Yang ketiga adalah menerima kondisi dengan bersyukur. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Walaupun bagaimanapun keadaan teman-teman, bagaimanapun sensasi yang teman-teman rasakan, tetap bersyukur. Setiap hari, saat bangun tidur, bersyukur dan ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan hari ini, saya masih bisa bernapas. Dan nonton video saya ada 5 cara mengatasi cemas berlebihan dengan manfaat bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, hati kita tenang, kita merasa bahagia. Nah, ketika hati kita tenang, ketika perasaan-perasaan kita tenang, setidaknya itu secara perlahan akan membuat pikiran-pikiran negatif itu terkikis dengan sendirinya. Oleh sebab itu, ini hal yang penting menurut saya. Tetap bersyukur walaupun bagaimanapun keadaan teman-teman. Yang keempat adalah berbahagia dengan cara apapun walaupun sensasinya silih berganti datang setiap hari. Teman-teman tahu sendiri bahwa orang yang memiliki cemas berlebihan, asam lambung, memiliki 1001 sensasi. Dalam sehari 100 sensasi yang datang silih berganti menghampiri kita. Tapi usahakan teman-teman selalu berbahagia, selalu merasa bahagia dengan keadaan tersebut. Jangan pernah mengeluh, dan usahakan teman-teman untuk tidak terlalu ikut dalam grup-grup asam lambung cemas berlebihan, karena diekspos di sana adalah tentang penyakit, tentang keluh-keluhan. Nah, kita mampu terjerumus ke sana, sehingga itu yang akan membuat kita khawatir, cemas. Oleh sebab itu, teman-teman usahakan bahagia, usahakan senyum setiap saat. Jangan setiap saat mengeluh, putus asa, depresi. Selalu bahagia walaupun kondisi kita dalam keadaan parah. Karena dengan bahagia, jiwa semangat atau menumbuhkan energi-energi positif yang ada di dalam diri kita. Yang terakhir adalah mengurangi faktor penyebab asam lambung. Kenapa ini teman-teman? Karena biasanya orang yang memiliki cemas berlebihan itu mengakibatkan dia cemas adalah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh asam lambung. Oleh sebab itu, kurangi faktor-faktor yang menyebabkan asam lambung itu naik. Seperti makan tepat waktu, atau hindari pantangan. Atau usahakan, jika teman-teman tahu obat herbal, obat apa yang bisa menyembuhkan asam lambung itu, usahakan teman-teman minum. Karena setiap orang memiliki cara tersendiri, setiap orang memiliki kualitas tubuh, setiap orang memiliki kualitas lambung yang berbeda. Silahkan teman-teman coba. Ketika teman-teman sudah
mampu mengatasi lambung, mampu mengurangi faktor penyebab asam lambung itu naik, cemas berlebihan itu atau cemas atau anxiety yang kita rasakan itu, setidaknya sensasi-sensasi yang datang setiap hari silih berganti itu akan hilang dengan sendirinya. Di kesempatan lain atau di video-video berikutnya saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi asam lambung supaya bisa normal kembali, karena cemas berlebihan sama lambung itu jalurnya sama, sehingga ketika lambung menimbulkan gejala maka muncullah cemas berlebihan dan sebaliknya. Dan teman-teman melatih diri atas apa yang pernah saya lakukan, bagaimana cara saya mengatasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.